Selamat datang di channel Galeri Wayang Jogja. Di sini kita akan belajar tentang dunia pewayangan, dari tokoh wayang sampai lakon pewayangan. Mari kita belajar bersama dan kita lestarikan budaya kita. Matur nuwun. Tetap di Galeri Wayang Jogja istimewa. Kali ini Galeri Wayang Jogja akan membahas kisah Raden Jayadratha. Raden Jayadratha memiliki nama lain yaitu Arya Tirtanata. Ia merupakan kesatria Bonokeling dan juga raja kerajaan Sindhu, bergelar Prabu Sindhuraja. Kerajaan Sindhu sendiri masih dalam area kekuasaan negara Astina. Kisah kelahiran Raden Jayadratha. Raden Jayadratha adalah anak pujaan dari Begawan Sempani dan berasal dari bungkus Raden Bratasena. Suatu ketika lahirlah Raden Bratasena yang seluruh tubuhnya terbalut oleh selaput tipis yang disebut Bima Bungkus. Setelah bungkus tersebut berhasil dipecahkan oleh Gajah Sena, oleh Bathara Bayu, bungkus dari Raden Bratasena dihempaskan jauh sampai ke negeri Sindhu atau Bonokeling, tempat Begawan Sempani. Ia pun memungut bungkus dari Raden Bratasena dan memujanya menjadi seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Jayadratha atau Tirtanata. Ia memiliki perawakan yang gagah dan tampan seperti Raden Werkudara. Kalau secara fisik, wayangnya ia sangat mirip dengan Raden Gatotkaca. Setelah dewasa, Jayadratha ingin mengabdi kepada Prabu Pandu, Raja Negara Astina. Karena Prabu Pandu sudah meninggal, Begawan Sempani menganjurkan supaya Jayadratha mengabdi kepada Raden Bratasena dan memberitahunya bahwa Bratasena adalah saudaranya. Dalam perjalanan mencari Bratasena, ia berjumpa dengan Patih Sengkuni. Patih Sengkuni yang melihat perawakan Raden Jayadratha yang gagah dan tampan, ia pun berpikir bahwa kelak Raden Jayadratha akan sangat berguna di dalam perang Bratayuda. Dengan tipu muslihat dan kecerdikannya, Patih Sengkuni berhasil membujuk Raden Jayadratha untuk bergabung dengan Kurawa. Raden Jayadratha dinikahkan dengan Dewi Dursilawati, adik dari Prabu Duryudana, dan diangkat sebagai panglima perang dalam perang besar Bharatayuda. Dalam perang besar Bharatayuda, Raden Arjuna merasa sakit hati kepada Raden Jayadratha yang menghalangi para Pandhawa untuk menolong Raden Abimanyu sehingga ia tewas. Arjuna pun bersumpah bahwa dia akan mati obong jika sampai matahari terbenam ia tidak dapat membunuh Raden Jayadratha. Mendengar hal itu, para Kurawa pun menyembunyikan Raden Jayadratha. Prabu Kresna yang merasa kasihan kepada Raden Arjuna yang sudah hampir kehabisan waktu, ia pun memiliki akal membuat suasana siang hari menjadi seolah-olah sudah sore hari. Dengan senjata cokro, ia menutupi matahari dan membuat seolah-olah hari sudah sore. Raden Jayadratha sudah diperingatkan oleh para Kurawa agar jangan keluar menampakkan diri. Tapi Raden Jayadratha adalah kesatria sejati, ia tidak seperti para saudara Kurawa yang pengecut. Ia pun keluar untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah kesatria sejati yang siap mati berperang, bukannya bersembunyi seperti pengecut. Prabu Kresna yang mengetahui Jayadratha sudah keluar dari persembunyiannya langsung memberi isyarat kepada Raden Arjuna untuk mempersiapkan panah Pasopatinya.
Prabu Kresna menarik senjata cakra yang menutupi sinar matahari. Begitu matahari bersinar lagi, Raden Arjuna langsung melepas panah Pasopati. Terputuslah kepala Raden Jayadratha terkena panah Pasopati. Mengetahui hal ini, Begawan Sempani merasa sedih. Dengan rasa sedih dan marah, Begawan Sempani memuja kepala Raden Jayadratha dan mengamulah kepala Raden Jayadratha dengan menggigit belati dan berhasil membuat pasukan dari Pandawa menjadi kocar-kacir. Raden Werkudara dengan sigap langsung mengejar kepala Raden Jayadratha yang mengamuk di medan perang. Dengan godo rujak polo, ia segera menghancurkan kepala Jayadratha itu. Mugi Gusti amberkahono pahargyaning ratri puniki. Demikianlah kisah kematian dari Raden Jayadratha, kesatria berjiwa pemberani yang mati demi membela negaranya. Namun, karena kelicikan Patih Sengkuni, ia berada di pihak yang salah. Mohon dibantu subscribe, like, and share agar kami semakin semangat dalam berkarya. Jika ada yang salah dalam penyampaian dan pembahasan kami kali ini, kami memohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Silahkan tulis koreksi di kolom komentar agar kita sama-sama tahu dan paham cerita pewayangan. Salam dari Galeri Wayang Jogja Istimewa.